Criminals may also try to fool you into handing it over via phone calls. Never tell anyone your password over the phone. And be careful when you get an email that asks for a password. It could be a scam. To help avoid problems, don't use the same password everywhere. That's like having one key that unlocks everything you own. The stakes are high if you lose it. Also, be careful if you use a computer that is not yours. Let's say you check email using a computer in a store, library, or computer lab. You log in, check email, and walk away. The next person to use that computer now has access to your email account and all the information in it. Always remember to log out of each site you visit on a computer that isn't yours. Passwords are an essential part of life online, and if we're not careful about keeping them secret, they can cause big problems. By understanding the risks and making passwords stronger, we can feel a little more secure. Oke, itu tadi video tentang password. Nah, jadi kan salah satunya gampangnya supaya bisa melakukan tindak kejahatan. Ya udah, kita tinggal kenalan, cari tahu gimana caranya bisa kita dapatin passwordnya. Habis itu kita ambil alih semua akunnya dia. Contoh nih, kayak misalkan kita pakai Gojek, itu kan di dalamnya biasa ada saldo kan, ada uang juga. Nah, itu kan bisa ditransfer. Nah, kalau akun kita itu sudah diambil orang, maka kan dana kita bisa diambil. Gak cuma itu, mungkin data-data yang lain kita bisa diambil, dan itu juga bisa dijual. Nah, bagaimana sih supaya kita membuat password yang bagus? Nah, itu kan supaya lebih aman, itu ada rumusnya sebenarnya. Berapa karakter, kemudian ada kombinasinya seperti apa. Cuman kan sering terjadi masalah kalau kita udah buat passwordnya yang secure, biasanya kan kita ketik atau kita tulis di kertas. Ya, kalau kita nggak tempel di desktop kita taruh di dompet. Nah, mungkin nanti dompet kita hilang, tiba-tiba ada yang nemuin. Oh, di situ kan dia bisa buka semua isi-isi dompet kita, dan salah satunya dia bisa mendapatkan akun yang kita udah buat tadi. Mungkin sebagian orang tidak seperti itu, tapi mungkin kebanyakan orang juga melakukan hal seperti itu. Aman lah, mungkin dia tidak memprediksi bahwa oh, kemungkinan besar dompetnya akan hilang dan lain-lain. Atau mungkin kalau di kantor ada ini ya, kebijakan dari perusahaan, passwordnya harus kombinasi. Nah, habis itu dia tulis di sticky note, kemudian ditempel di komputernya dia. Nah, itu kan juga salah satu resiko ya. Jadi salah satu ancaman tentang bagaimana kita mengamankan password kita. Nah, di sini ada rumus, atau kita bisa melihat bagaimana sih password yang aman itu dari serangan hacker. Misalkan, kalau misalkan kita punya password itu misalkan cuma 5 huruf saja, apalagi misalkan huruf kecil, itu dalam waktu 2 menit itu bisa dijebol sama si hacker. Oke, kalau misalkan 5 huruf, kombinasi huruf besar, huruf kecil, itu dalam 1 jam bisa dijebol sama si hacker. Kalau misalkan dikasih kombinasi angka, huruf besar, huruf kecil, itu bisa 2 jam. Pokoknya intinya kalau cuma 5 huruf, sekompleks apapun password Anda, itu dalam waktu 18 jam itu bisa ditebak. Nah, oke. Sekarang kita, kalau misalkan 6 huruf, nah, 6 huruf itu sekompleks apapun password Anda itu dalam waktu 70 hari bisa ditebak. Itu sudah menggunakan kombinasi, udah ada karakter, udah ada angka, ada caps lock, kemudian ada huruf kecil juga, itu 70 hari kalau misalkan cuma menggunakan 6 huruf. Nah, bagaimana kalau menggunakan 7 huruf? Nah, itu bisa dijebol kalau passwordnya itu sangat kompleks. Ya, bisa 17 tahun. Nah, amannya itu minimal berapa? Sekarang itu standarnya kalau mau bikin password itu harus minimal 8 huruf. Dan itu kalau bisa harus menggunakan kombinasi angka, karakter, baik itu huruf besar, huruf kecil, dan simbol. Nah, itu bisa dihack dalam waktu 1600 tahun. Kan nggak mungkin kan kita hidup di dunia ini sampai selama itu. Nah, jadi kalau mau aman, disarankan rekan-rekan semua itu minimal membuat passwordnya itu minimal 8 huruf.
Seperti itu. Kalau mau lebih kompleks lagi, ya bisa 9, 10. Tapi kan kalau terlalu panjang nanti susah juga ya untuk menghafal. Jadi, buatlah password yang mudah diingat, kemudian kombinasi huruf, karakter, huruf besar, huruf kecil, angka, kemudian jangan pernah menulis password Anda di kertas atau di sticky note dan lain-lain. Cukup Anda ingat sendiri dan itu disimpan di memori Anda. Di memori, ibaratnya di ingatan kita ya. Kita juga sebaiknya jangan pernah memberikan password kita ke orang lain. Seperti itu, karena itu bahayanya ya mungkin sekarang nggak terlalu berbahaya. Atau mungkin kita kasih ke teman kita, mungkin sekarang nggak berbahaya, mana tahu nanti tiba-tiba kita musuhan sama dia, semua akun kita bisa diambil alih. Atau mungkin, oh saya kasih ke pacar saya password saya, tiba-tiba nanti berantem, putus. Nah, habislah kita, semua akun kita dipegang sama dia passwordnya. Gimana kalau dia udah ganti duluan password kita? Kan berabe kan? Nah, itu juga bahaya. Jadi pokoknya yang namanya akun itu cukup kita sendiri yang tahu, janganlah dibagi-bagikan ke yang lain. Nah, ini ada tools website password meter. Kalau misalkan teman-teman mau ngecek seberapa strong password Anda. Nah, di sini nanti teman-teman bisa buka aja websitenya, nanti dicoba aja kalau mau bikin password yang secure itu seperti apa. Nah, di sini saya ada tips juga. Teman-teman biasanya kan kalau mau akses ke internet segala macam, itu kan terkadang tidak menggunakan perangkat sendiri, tetapi menggunakan misalkan komputer umum. Nah, di sini saya mungkin akan perlihatkan sedikit bagaimana sih cara yang aman kalau kita menggunakan perangkat umum. Ntar, saya akan perlihatkan dulu satu, baik itu Mozilla maupun Google Chrome. Oke, bentar, saya sharing dulu. Nah, di sini saya akan perlihatkan, contohnya nih, ini adalah Mozilla Firefox. Bagaimana sih supaya aman pada saat mengakses internet tanpa menggunakan perangkat pribadi kita. Jadi di sini ada namanya New Private Window. New Private Window ini adalah satu halaman di mana tidak akan melakukan pelacakan, tidak akan menyimpan history browsing kita. Kemudian pada saat kita login dipastikan jangan menyimpan password. Kalau pakai private ini sih dia tidak akan meminta untuk melakukan simpan password ke browser ini. Nah, ini sangat penting. Jadi kalau teman-teman juga akses internet di laptop temannya misalkan, sebaiknya gunakanlah yang namanya private window, atau kalau di Mozilla itu dia pakai private window ya untuk browsernya. Kalau di Google Chrome itu juga ada. Kalau di Google Chrome itu kita bisa lihat di sini juga ada fitur yang namanya New Incognito Window. Jadi kalau kita menggunakan mode private seperti ini, satu, kita nggak di tracking di internet. Jadi apapun yang kita akses itu nggak kelacak atau nggak ada cookiesnya. Jadi lebih aman dibandingkan kita menggunakan internet yang modenya biasa. Tapi kalau kita menggunakan perangkat sendiri, ya ada kelebihannya sih menggunakan mode yang biasa. Karena misalkan kalau kita mau buka, contohnya nih NetAccount. Jadi sudah ada historinya. Tetapi ini kan kita menggunakan perangkat orang lain, jadi sebaiknya jangan menggunakan mode seperti ini. Tapi kan terkadang kita tidak sadar. Tiba-tiba, pinjam komputer teman, langsung buka Google Chrome, langsung activity segala macam kayak gini. Secara tidak langsung teman-teman Anda atau komputer teman Anda itu, dia bisa stress. Oh, tadi kita buka apa aja, misalkan kita tinggal lihat, historinya. Nah, di sini, tadi teman saya buka ini segala macam, apalagi pada saat kita buka Gmail itu kan secara otomatis tidak ada logout, tidak ada session. Kalau kita pertama kali login, kalau kita nggak logout, ya udah Gmail kita itu kebuka terus. Nah, itu juga bahaya. Jadi buat teman-teman, ya kalau pakai private itu yang tadi, pada saat kita login, kita close, pada saat kita buka baru lagi, itu otomatis dia akan muncul halaman login. Jadi lebih secure di sini. Kalau misalkan kita pun lupa logout, setidaknya pada saat login lagi udah otomatis ke close.
Tapi kalau kita pakai yang mode yang biasa, itu biasanya kebuka terus email kita. Nah, itu kan celahnya. Jadi kan mungkin teman-teman tiba-tiba atau laptopnya masalah segala macam harus menggunakan fasilitas publik. Apalagi kalau di kampus, oh ada komputer di perpus, pakai itu aja deh, hemat resource. Kemudian, oh internetnya sudah pasti kencang. Semua activity dilakukan di situ, bahkan sampai ke online banking segala macam kayak gitu. Nah kan bisa di tracking seperti itu. Nah itu juga teman-teman harus hati-hati. Itu tadi tips masalah password ya. Terus tips juga masalah bagaimana supaya jejak digital kita tidak dilacak di internet pada saat kita melakukan web browsing. Nah ini yang tadi wajib diingat, kombinasi minimal 8 huruf besar kecil, angka, dan tanda baca. Password adalah hal yang sangat penting untuk dijaga dan diingat. Jangan ditulis di kertas. Sering-seringlah mengganti password. Jadi ya ibaratnya kalau paling rajin pun sekali sebulan bisa ganti password. Tapi kalau misalkan itu dirasa terlalu cepat untuk penggantian password, bolehlah tinggal dikondisikan aja. Atau misalkan kalau kita kan bisa menyadari bahwa oh tadi kita pernah pakai password ini login di mana aja. Pada saat kita sadar bahwa ada indikasi kebocoran password, itu sebaiknya kita langsung ganti password. Atau misalkan kita pernah menggunakan password itu di tempat area publik, sebaiknya pada saat kita sudah mengakses komputer kita lagi, ya buru-burulah diganti passwordnya. Seperti itu, karena ya mungkin saja kita nggak tahu pada saat menggunakan fasilitas publik, ya bisa saja ada orang yang melakukan sniffing dan lain-lain. Nah, itu kan password kita bisa dibaca sama mereka. Jadi itu paling penting. Kemudian di sini password itu bagaikan sebuah celana dalam. Jadi itu harus benar-benar dijaga. Dan itu kan nggak boleh diperlihatkan ke orang lain kan. Jadi kan ibaratnya password itu ya kita juga harus malu dong kalau password kita bisa ditahu orang, ibaratnya kayak gitu. Jadi kemudian sering-seringlah mengganti password. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke topik berikutnya, yaitu sosial media. Nah, apakah teman-teman di sini mempublish semua informasinya di sosial media? Pastikan kalau kita daftar yang namanya sosial media itu kan pasti kita harus mengisi data-data penting. Dan data-data penting itu baik dari tanggal lahir, nama, kemudian tempat tinggal kita, dan lain-lain. Itu kan pasti kita isi semua. Kemudian selain itu, pasti sering-sering update status kan, kemudian sering-sering posting di sosial media kan, apalagi di Instagram, di Facebook, Twitter. Nah, itu semua data yang kita post di sana itu otomatis sudah tidak bisa dihapus lagi. Kemudian di sini juga kita berbicara masalah privacy. Kayak tadi, tanggal lahir itu kan hal yang penting, nama lengkap itu hal yang penting. Apalagi biasanya kan di situ salah satunya email juga adalah hal yang penting. Secara default kalau orang yang kritis itu biasanya atau hacker nih, dia cuma lihat, oh namanya siapa, emailnya apa, tanggal lahirnya apa, ada nomor handphone di situ. Nah, secara default dari situ, kalau misalkan kayak tadi, kita menggunakan passwordnya itu tanggal lahir lah, atau ada sekolah, informasi-informasi itu kan sudah ada di sosial media kita. Dan itu apalagi kalau kita modenya kita buat sebagai public, jadi semua orang bisa lihat. Itu kan kadang kita nggak sadar kan pada saat kita punya sosial media itu, ya udah semuanya bisa dilihat orang. Termasuk saya juga dulu pada saat awal-awal menggunakan sosial media. Pada saat sosial media saya dibuka, semua informasi saya itu semuanya muncul dari nomor telepon, email, nama, tempat tinggal, dan lain-lain. Nah, itu kan adalah bahaya ya sebenarnya. Jadi itu merupakan ancaman buat kita. Sebaiknya kalau kita menggunakan sosial media, cukup informasi-informasi seadanya aja ditampilkan di sana. Karena itu jangan sampai data-data kita itu diambil orang, kemudian data-data itu bisa dijual. Apalagi kalau sudah ada nomor handphone di situ. Tiba-tiba nanti, oh kita dapetin promosi dari SMS. Nah, itu kan dari mana datanya? Mungkin teman-teman biasanya sering dapat
apa namanya kayak semacam SMS butuh dana cepat hubungin sekian sekian sekian. Nah, itu kan bisa aja ada seperti itu. Nah, kenapa? Karena kan nomor kita itu sudah terpublish di internet dan semua itu bisa dicari dan itu pelaku kejahatan itu punya toolsnya bagaimana cara memfilter supaya nomor handphone kita itu semuanya bisa langsung diambil sama mereka. Apalagi sekarang itu kan kalau kita sudah berbicara yang namanya big data, itu kan sudah ada filternya. Jadi nanti tinggal disortir aja. Dia mau munculin semua yang nomor telepon, nah habis itu nomor kita tinggal dijual. Kan mereka yang dapat untung, sedangkan kita dapat imbasnya. Kemudian dengan adanya sosial media itu kan kadang kita sering posting, update status, kita lagi di sini. Nah, itu kan juga merupakan hal yang berbahaya. Mungkin saja ada orang yang ingin berbuat jahat ke kita, jangan sampai lah ya. Dia tahu posisi kita ada di mana. Orang itu kan paling gampang. Oh, ya udah dia ada di misalkan Nagoya Hill. Kita samperin aja ke Nagoya Hill. Kan bahaya kan. Itu kan banyakan tuh orang-orang suka update live position mereka gitu kan. Atau misalkan kayak gini, kita sekeluarga liburan ke Singapura, update status, oh sekeluarga liburan di Singapura, rumah kita kosong. Otomatis kalau misalkan ada orang yang ingin berbuat jahat ke kita, rumah kita kan bisa dirampok sama mereka gitu. Karena dia tahu, oh di rumah itu nggak ada orang, semuanya lagi di Singapura. Nah itu kan bahaya. Jadi kalau saran sih, kalau misalkan apalagi kalau jalan-jalan ke luar negeri kan, itu kan paling heboh tuh update status supaya teman-temannya atau yang lain tahu bahwa dia tuh lagi di luar negeri. Nah sebaiknya kalau jalan-jalan seperti itu, nanti kalau mau ngepost, tunggu mungkin sudah pulang atau apa, jangan pada saat live kayak gitu. Nah itu kan juga merupakan hal yang berbahaya ya, bisa jadi ancaman ya sebenarnya. Nah seperti itu. Kemudian di sosial media itu biar banyak followernya segala macam kan. Jadi semua orang di follow atau ada yang invite diterima invite-nya. Meskipun orang yang tidak dikenal. Nah itu juga harus hati-hati. Karena kenapa? Banyak orang yang invite kita supaya berteman sama mereka. Nah bisa saja orang itu nanti akan mencari atau mengambil informasi-informasi penting di akunnya kita. Jadi itu juga bisa berbahaya. Kemudian sering memasang informasi yang berhubungan dengan perusahaan di mana kita kerja. Nah ini mungkin buat teman-teman atau yang sudah kerja ya. Jadi janganlah sering-sering atau jangan mengupdate informasi perusahaan karena itu bisa berbahaya juga. Jangan sampai nanti ada hal-hal yang rahasia di perusahaan ternyata kita nggak sengaja di-share gitu kan, atau misalkan kita lagi meeting, oh habis itu pasang story, oh lagi meeting dengan ini. Nah itu kalau perusahaannya itu memiliki kebijakan, biasanya kita langsung dipecat. Nah itu juga bahaya. Ya sekarang di sini ada contoh video di mana simulasi ibaratkan kita bisa jadi seorang peramal karena kita sudah mendapatkan informasi-informasi orang itu di sosial medianya dia. Habis itu kita tiba-tiba ngobrol sama orangnya itu bahwa menceritakan sejarah-sejarahnya dia. Nah, di sini ada satu videonya. Ayo kita nonton dulu. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa cowok yang tadi itu berpura-pura sebagai seorang peramal dengan melakukan gaya sebagai peramal. Tapi pada dasarnya dia itu membaca orang ini dari sosial medianya dia. Nah, ayo kita lanjut ke dia. Tegen Antwerpen. Ja, Insecten. dat blieft? Je voelt 2 insecten op je rug. Kan dat? Ja, vlinders. Slovenie? Ouais. Nee, een moto. Oranje. Pas erop. Zenit. Oui, bien. Je hebt een vriendin.
Julie de... Ja. Een boeiend liefdesleven. 3, 4 zelfs. De vierde, daar zwaai ik meestal over, dus dat weten niet veel mensen. Hoe is het met je spierscheur? Maison rouge, balkon, plan. Ja? Ik zie geld, ik zie transacties. Maar kent je rekeningnummer van buiten? Ik denk dat ik het wel weet. Het staat wel negatief op je bankrekening. Ja? 97. Last month, you spent 200 euros on alcohol. Vorige maand 300 euro aan kleding gespendeerd. 8. Ja. 5. Voor een huis dat van eigenaar gaat veranderen. 295.000 euro. Ja, eigenlijk. 41. Ja. Is dat juist? Ja, dat is het. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa semua informasinya tadi itu didapatin dari Ik vind je eng. sosial media mereka gitu. Karena semuanya aktivitas kehidupannya dia itu di-post semua di internet. Nah, itu tadi salah satu video di mana ada orang yang berpura-pura jadi seorang peramal dan bisa membaca kehidupan orang tersebut. Nah, setelah kita lihat ternyata semua informasinya itu didapatin dari sosial medianya dia. Jadi semua aktivitinya dia dikit-dikit dipost di sosial media, dikit-dikit dipost di sosial media. Nah, itu kan sebenarnya bisa menjadi celah atau bahaya buat kita. Nah, kemudian juga di sini pernah kejadian di Indonesia bahwa hati-hati pamer foto dan informasi anak di Facebook. Karena kenapa? Itu juga bisa salah satu menjadi tindak kejahatan. Jadi mungkin ada orang yang menculik anak kita segala macam. Nah, itu kan semua informasinya kalau dia dapatin di sosmed kan bisa bahaya ya. Jadi apalagi kalau update status, oh anaknya lagi sekolah di sini, di situ. Anaknya lagi belajar di situ. Nah, nanti kan ada orang jahat kan dia sudah tahu lokasinya di mana. Habis itu apalagi kalau anaknya ditinggal sendiri kan itu bisa berbahaya ya. Jadi sangat hati-hati menggunakan atau memposting sesuatu di internet, baik itu di sosial media maupun di media yang lain. Oke, ini ada satu video lagi. Kalau video ini tentang penggunaan media sosial media via chatting. Jadi penjahat itu cari korbannya menggunakan chatting. Kemudian nanti diajak ketemuan dan lain-lain. Ini bahayanya buat anak-anak. Karena kan kita nggak tahu anak-anak kita itu biasanya menggunakan sosial media, berkomunikasi dengan siapa, apalagi kalau sudah sampai diajak ketemuan. That was my first mistake, agreeing to meet him at Ion. It was supposed to be crowded, and I was supposed to be safe. But sometimes things just don't work out the way you plan. So I sat there waiting, and this middle-aged man just approaches me, saying he was Isaac's father. How could I have not seen it? Isaac Young was a Chinese name. Well, Isaac's father told me Isaac was waiting at the car park, and he told me to follow him. So I did. Yeah, call me stupid, naive, but I was 13. So I just went with the flow and trailed behind him. I could have stopped there, but I didn't. Nah, yang kayak gini kan sangat berbahaya ya, apalagi anak-anak kita. Nah, biasanya kita nggak tahu dia chatting sama siapa, bisa saja kayak orang tua kayak gini, orang dewasa kayak gini. Diajak ketemuan di luar, kemudian nanti
ya kita nggak tahu apakah dia diculik atau diperkosa dan lain-lain. Nah, ini adalah bahaya banget ya. Jadi mungkin kita harus kontrol kita menggunakan perangkat device. Apalagi kalau sekarang kan anak kita harus punya handphone segala macam gitu kan, dan kita turutin. Nah, sebenarnya kita nggak salah juga sih kalau mereka butuh semacam smartphone dan lain-lain. Tapi yang harus kita ingat itu adalah kita tetap harus mengontrol activity anak-anak kita. Jadi ya kita harus sering memberikan pencerahan segala macam. Karena mungkin 24 jam kita nggak bisa ya ngontrolin. Apalagi kalau kita kerja, kita kasih handphone ke anak kita. Kita nggak tahu dia buka apa saja, dia chatting sama siapa saja. Nah, itu kan cara ngontrolnya kan agak susah. Itu kan harus pendekatan antara orang tua dan anaknya, sering-sering komunikasi dan lain-lain. Nah, itu juga salah satu ancaman ya. Ya mungkin kalau kita lihat sebenarnya biasa aja ya, tapi ya bisa berbahaya. Nah, ini juga yang harus kita ketahui, konten di Facebook tidak bisa dihapus. Sosial media menjadi nomor 1 sumber informasi, baik itu informasi yang benar maupun informasi yang salah. Kemudian bijaksanalah dalam memposting informasi di sosial media. Apalagi sekarang itu sudah ada yang namanya Undang-Undang ITE. Jadi kalau salah posting saja atau kita bisa mencemarkan nama orang, itu kita bisa ditangkap, dan mungkin sudah banyak kejadian ya yang seperti itu. Jadi sudah tidak main-main lagi. Kemudian kita juga jangan asal melakukan share sesuatu di sosial media. Biasanya kan kita di-sharing nih konten dari orang lain. Habis itu kita nggak baca dulu kontennya, tiba-tiba kita share lagi. Itu kalau misalkan informasi yang kita sebar itu berbahaya, itu kan kita bisa dituntut, dan itu bisa menjadi malapetaka buat kita. Jadi harus bijaksana juga. Apalagi sekarang itu banyak berita hoax dan lain-lain gitu kan. Dan kita itu suka nge-share sesuatu tanpa membacanya dulu sampai habis. Karena cuma ada tulisan di situ, kalau tidak di-share Anda berdosa. Nah, itu kan bahaya itu. Oh, langsung cepat-cepat di-share gitu. Padahal sebenarnya itu nggak ada yang kayak gitu-gituan. Jadi kita harus lihat dulu kontennya seperti apa, apakah benar ini informasinya atau salah. Kalau nggak benar, jangan diteruskan lagi. Kasihan nanti orang lain yang membacanya. Jadi bisa terjerat informasi-informasi yang hoax dan lain-lain. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Sekarang kita lanjut yang penggunaan hotspot gratis. Nah, ini juga merupakan celah keamanan paling besar juga, di mana di tempat-tempat umum itu kan biasanya banyak wifi gratis. Nah, apalagi mungkin kita hemat kuota lah, butuh internet kencang, kayaknya kita harus pakai wifi. Nah, itu sangat tidak disarankan ya kalau menggunakan jaringan area publik. Tapi bukan dilarang juga sih, enggak. Cuman kita harus tahu aturan-aturannya. Kalau kita menggunakan jaringan area publik, ada beberapa hal untuk kita harus memperhatikan sisi-sisi keamanannya, apa yang boleh kita akses dan apa yang tidak boleh kita akses. Nah, di sini hacker dan pengguna terhubung dalam satu jaringan yang sama, sehingga memudahkan hacker itu melakukan sniffing data. Dan itu toolsnya sangat banyak. Jadi tinggal jalanin satu aplikasi, semua data kita itu akan lewat ke si hacker tersebut. Kalau udah lewat ke komputernya si hacker tersebut, dia otomatis bisa menyimpan semua informasi yang melalui komputer dia gitu. Nah, itu juga sangat berbahaya. Jadi apalagi kalau misalkan kita ingin melakukan akses ke website, pastikan websitenya itu harus HTTPS. Kemudian kalau menggunakan area publik, jangan melakukan transaksi misalkan internet banking atau yang berhubungan dengan data-data yang penting. Atau kalau misalkan mau aman, kita juga bisa menggunakan aplikasi yang namanya VPN. Tapi VPN itu juga harus hati-hati.
kalau VPN itu kita tahu servernya ada di mana atau VPN itu terpercaya, mungkin bisa kita gunakan. Misalkan kalau kita kerja, kita punya VPN yang terhubung ke kantor kita, itu kan pasti aman. Atau kita punya akses VPN yang menggunakan atau yang berbayar. Nah, itu juga aman karena kan kita berlangganan sama dia. Tapi banyakkan orang juga tidak mau mengeluarkan dana untuk hal itu. Jadi dia cari VPN yang gratis, ya sama aja. Kalau pakai VPN gratis, otomatis data kita masuk ke servernya dia. Nah, dari servernya dia itu, otomatis dia bisa lacak semua data-data kita. Seperti itu. Jadi, harus hati-hati juga. Jadi, kalau untuk menggunakan jaringan publik, ya akseslah internet sebatas yang tidak menggunakan akun atau tidak ada transaksi segala macam. Dan gunakanlah private browser supaya history kita juga tidak terbaca di internet. Oke, kemudian kita lanjut lagi penggunaan flash disk. Nah, ini adalah salah satu celah keamanan juga, di mana kalau ada orang yang memberikan kita flash disk. Nah, itu hati-hati karena bisa saja di dalam flash disk itu sudah ada malware. Jadi bagaimana supaya terhindar dari hal-hal seperti itu, ya nggak masalah sih kita bisa dapat flash disk dari orang lain, tapi pastikan dulu di komputer kita sebelum kita buka, kita harus scan dulu flash disknya. Terkadang kan karena kita mau cepat, udahlah buka aja segala macam. Nah, tiba-tiba nanti ya ada malware masuk, kemudian ya komputer kita bisa kena virus. Nah, di sini ada salah satu contoh serangan dengan adanya flash disk itu bisa menyebabkan satu perusahaan besar itu mengalami kerugian yang sangat fatal. Nah, kita lihat dulu videonya. The internet has opened up a world of opportunities for businesses like ours. Businesses at the cutting edge of technology. We know the world's most high-profile companies inside out. Companies like yours. Who are we? Your worst nightmare. Of attacks on businesses worldwide, criminals have launched yet another malicious attack on, well, I think he's here. I've got nothing to say. Do you think your position is sustainable, sir? I've got no comment to make. You think your shareholders are going to make it this I certainly don't know the full extent of the intrusion. How long will it be offline? Do you have systems in place to stop this from happening? Security protocols have been breached by what I can only describe as a highly sophisticated cyber attack. Ya, di sini mereka mengatakan bahwa mereka itu diserang oleh cyber security atau hacker dengan metode yang sangat canggih. Tapi pada dasarnya untuk melakukan kejahatan itu ya sebenarnya simpel sih. Oke, kita lanjut lagi ya. We can't take all the credit. We had a little help from Jim. Oh, hello. One of your managers. Yes, please. Thank you. Di sini cuman bermodal flash disk yang diberikan kepada Jim kindly loaded our keylogger into his PC. Apalagi dikasih konten yang pornografi, pasti dia tidak menolak. Nah, di dalam itu sudah terdapat malware. Before catching up with some emails, giving us direct access to his mailbox and password. Jim's giving us a lot of information. Access to business contacts, emails from work colleagues. Karena komputernya sudah memiliki akses kontrol dari hacker, Jim's the outgoing type. Hello, Ali in IT. You look like a privileged user. Hello. Hi, yes, this is Ellie. Okay, thank you. Yeah, no problem.
in there. Kemudian dia mengirim email ke Ellie tentang foto-foto mereka, tapi di foto-foto itu sudah ada malware. Otomatis komputernya Ellie sudah terjerat atau sudah terkena Thanks, Sally, for welcoming our custom malware si into your hackernya system. sudah mendapatkan akses untuk We're looking mengontrol forward to working semua closely komputer alongside you over the next few months. No hurry. We have all the time in the world. After all, no one knows we're there. We shouldn't be able to reach the live environment from here. But then why complain if we can? That the vulnerability testing doesn't apply to the internal servers. Thought not. Default password. Who forgets to change that? We have access to all your networks. We're in the database, mapping systems, circumnavigating firewalls across the business. Oh, and did I mention, we're going global on this one. Je l'enverrai tout de suite. Merci. You can organize the research and development from this side. Can you forward me the contract? Victor Battier. そうですね、社内の方からの、承認が下りれない方にちょっと Intellectual property, confidential documents, personal and financial data belonging to thousands of people throughout your business, from anywhere in the world. We know your secrets. How long has this been going on? This may have been going on for some time. What are the cost implications of the attack? He doesn't know what's hit him, or his business. IT are trying to work it out. All systems stay offline for days while they assess the extent of the attack. PR are working overtime on damage limitation. I understand. Let's stay with us. Then there's the emergency board meeting. Powerless as the share price falls. As customers and investors abandon ship, the board realize that the game has changed and thought they knew the risks. How did this happen? Who the hell is responsible? Working at the heart of your business has been an invaluable experience. Good to know the door's always open. Oke, itu tadi adalah salah satu contoh video di mana salah satu perusahaan besar yang diserang karena cuma menggunakan flash disk. Jadi perusahaan itu bisa sampai bangkrut, bahkan sahamnya jatuh segala macam, dan semua orang-orang yang bekerja di sana itu sampai disibukkan dengan hal seperti itu. Padahal sumbernya sangat simpel aja kita lihat. Ya cuman gara-gara dapat flash disk, dicolokin di komputernya dia, kemudian komputernya dia kena malware, habis itu komputernya dia memberikan akses kepada si hacker. Nah dari situ semua bermula semuanya. Kemudian dia memberikan tadi dari manajer itu ya, dari manajer, kemudian manajernya itu kirim ke IT, kemudian IT, biasanya kan IT itu paling krusial ya, jadi jaringan IT itu biasanya mengakses ke semua server, bahkan ke klien-klien segala macam. Nah dari situlah sumbernya, kemudian malware-nya menyebar ke semua, otomatis sistemnya down segala macam, dan mereka tidak tahu penyebabnya itu dari mana, padahal penyebabnya itu ya dari flash disk yang tadi. Nah itulah ancaman juga ya kalau kita menggunakan flash disk yang sumbernya tidak jelas. Nah di sini juga kita bisa melihat bahwa malware itu bisa dibuat kapan saja dan hampir biasanya tidak terdeteksi oleh antivirus. Apalagi kalau kita cuma pakai antivirusnya yang gratisan kayak gitu kan, biasanya itu tidak terdeteksi. Cuman ya kita harus pandai-pandai lah kalau ada flash disk dari orang yang tidak jelas,
Kalau mungkin dari teman, oke, masih bisa kita maklumin, ini tahu sumbernya dari mana. Tapi kalau tiba-tiba ada orang yang kasih flash disk di luar sana, nggak tahu itunya dari mana, nah itu rekan-rekan semua harus hati-hati ya. Ya, sekarang kita lanjut lagi ke phishing. Nah, ini juga nih phishing, apalagi sekarang kan sudah serba digital. Nah, phishing itu biasanya paling banyak dijumpai itu di email. Jadi praktek penipuan dengan mengirim email yang mengaku dari perusahaan terkemuka atau terpercaya dalam rangka untuk mendorong individu untuk menggunakan untuk mengungkapkan informasi pribadi seperti password dan nomor kartu kredit, atau biasanya website yang berpura-pura menjadi website tertentu. Misalkan kalau dulu itu klik BCA ya. Nah, itu kan dulu pernah ada phishing, jadi satu.co.id, satunya .com. Nah, kita kan nggak tahu, kadangnya kita nggak sadar, tiba-tiba kita masuk ke website phishing itu, kita masukin akun number kita, segala macam, passwordnya. Nah, otomatis bisa diambil sama si hacker tadi yang membuat phishing. Atau biasanya di email kita ada yang berpura-pura ngirimin, misalkan dia penjualan apa gitu kan, disuruh lengkapin, ada diskon segala macam, isi data dulu dong. Nah, itu hati-hati juga. Kita harus tahu. Kemarin juga saya ada di ini ya, dikirimin teman. Oh, ini ada link untuk dapatin sepatu Nike gratis, tapi harus isi data dulu. Saya lihat, oh, tapi websitenya itu bukan website resminya Nike. Ya udah, saya abaikan. Nah, itu juga hati-hati. Nah, di sini ada sedikit contoh video tentang email phishing. Phishing has become one of the most successful methods cyber attackers use for hacking an organization. It has become so effective because it targets the weakest link, people. Cyber attackers have learned that the easiest way to hack into an organization, infect someone's computer, or gain someone's password is to simply ask. Phishing works by sending an email to millions of people pretending to be something they know or trust, such as a well-known bank, online store, or government organization. The attackers do not have a specific target in mind, nor do they know exactly who will fall victim. They simply know the more phishing emails they send out, the more people they can fool. Their goal is to trick people to click on the links or attachments in the email. If someone does, the victim's computer will automatically be attacked by a malicious website or infected attachment. If the attack is successful, the attacker gains full control of the victim's computer, to include the ability to harvest all of the victim's keystrokes or all the information on their computer. Spear phishing is a more advanced version of phishing. Instead of randomly targeting millions of people, they target a few specific employees within your organization. The attackers will do extensive research on these targeted individuals, including researching their Facebook, LinkedIn, or Twitter feeds, or any blogs or posts your employees have made in the past. Based on this information, attackers will craft highly targeted phishing emails that your employees will likely fall for. For example, attackers may identify that your organization is working with a specific vendor and create a targeted spear phishing email pretending to be that vendor. Spear phishing emails are not only far more effective, but harder to detect. Once cyber attackers have gained control of an employee's computer, they can then pivot from that computer, a term used to describe how attackers use the infected computer, to internally scan, attack, and infiltrate the rest of your organization. Awareness and training are some of the most effective ways your organization can detect, stop, and respond to these attacks. Phishing assessments are part of that effective training solution. They allow you to recreate the very same phishing emails attackers are using. You send these emails to your employees pretending to be an attacker. Then track who falls victim, who does not fall victim, and who detected and reported the attacks. Not only is this information highly valuable metrics you can act on, but for those who fall victim, you can provide immediate feedback and additional training. Engaging security awareness training to include phishing assessments is one of the most effective ways to stop today's most common attacks.
To learn more, visit us at www.securingthehuman.org. Nah, di sini kita bisa lihat contoh email phishing. Nah, biasanya dulu di tempat kami ada yang biasanya kirim email berpura-pura, oh dari admin, kirimnya misalkan ke biro ini. Kemudian nanti dikasih link. Nah, kalau kita klik linknya ini, di sini kan diminta revalidasi. Pada saat kita klik link ini, kita akan diarahkan untuk mengisi informasi data-data. Atau biasanya link ini berisi attachment. Attachment itu biasanya udah ada malware di dalamnya. Nah, itu juga kita harus hati-hati. Nah, ini sebenarnya pencegahannya seperti apa? Yaitu kesadaran kita. Pada saat kita menerima email, kita harus cek dulu, benar nggak sih ini pengirimnya siapa? Kalau misalkan diminta untuk validasi data, kita bisa tanyakan yang bersangkutan, apa benar saya diminta untuk melakukan hal seperti ini? Kalau misalkan tidak ada tanggapan atau dari yang mengirim, ya udah kenapa kita harus ini kan? Kadang kan biasanya juga ada contohnya, harus verifikasi data hari ini, kalau enggak emailnya akan diblok. Nah, itu juga banyakan biasanya model phishing seperti itu. Nah, di mana pada saat kita validasi itu, kita isi semua informasi penting kita di dalam sana. Nah, habis itu otomatis kita sudah dihack sama orang itu. Ini juga contohnya, dan seperti ini phishing. Jadi dia ada yang mengatasnamakan misalkan pejabat di satu tempat. Tetapi kita bisa lihat ternyata emailnya itu bukan email perusahaan itu, tetapi menggunakan email yang lain. Tapi dia mengakunya itu bahwa email dari satu organisasi itu karena dia menggunakan nama yang sama. Kalau ini sih masih bisa dibedakan. Saya ada satu contoh juga. Ada satu kejadian, nanti ada videonya di sini, saya akan perlihatkan ke teman-teman bahwa itu benar-benar kita susah membedakan antara itu email asli perusahaan itu atau bukan, karena hurufnya itu cuma beda satu. Nah, itu juga kalau orangnya nggak teliti itu bisa bisa ditipu. Nah, ini adalah contoh videonya bagaimana atau anatomy of an attack ransomware. Jadi penyebab ransomware itu sebenarnya kayak gini. Nah, bisa dilihat di video ini. Jadi itu berawal dari phishing. How did you decide to become a hacker? Well, I'm not really sure what it means to become a hacker. That's like some guy. Jadi di sini seorang hackernya itu dia mencari suatu perusahaan, kemudian mencari CEO-nya. Jadi dia mencari direkturnya. Kemudian dia mencari informasi-informasinya. Kemudian nanti akan di-phishing sama dia. Ya, dengan menggunakan media sosial, dia I just spy on people and see what makes them click. It's not a bad job. Mark Hanning, CEO of Qualicard, set to report earnings after their blockbuster IPO. So you consider this a job? I put a lot of work into this. I'm not lazy. It takes research to figure out the key players, learn all about them, their families, their friends, what they care about. Dari informasi yang ada di You have to understand the company. Karena kita punya sosial media akun atau email kita di hack orang itu mengirim, oh tolong dong kirimin duit segala macam. Nah, itu juga harus hati-hati ya. Kita harus benar-benar verifikasi dulu ke yang punya akun, benar nggak kamu ada minta duit kayak gini, jangan langsung main ditransfer. Nah, itu salah satu contoh juga ya. Kemudian kadang kan di tengah malam kita diteleponin sama mungkin mengakunya sebagai teman kita, atau ada yang bilang orang tua kita lagi masuk ke rumah sakit butuh duit cepat, minta ditransferin sekarang. Nah, itu juga hal yang membuka attachment yang dikirim oleh orang. Benar-benar harus dilihat dulu yang ngirim itu siapa, benar nggak? Nah, kalau benar baru kita bisa tindak lanjuti lagi. Karena mungkin suatu sistem keamanan di tempat kita kerja itu mungkin belum sampai sehandal itu ya. Jadi ya kembali lagi ke diri kita. Kita itu harus aware dengan hal-hal seperti itu. Jangan beranggapan bahwa semuanya itu sudah aman. Kemudian kalau misalkan ada email yang mencurigakan atau nggak kenal, sebaiknya langsung dihapus saja. Oke, lanjut lagi. Nah, ini juga banyak kejadian kalau misalkan cetak dokumen sembarangan.
Apalagi biasanya kan kita lagi di luar butuh dokumen, kita cetak, habis itu kita pakai komputer orang lain atau misalkan pakai fotokopi. Nah itu kan biasanya kita lupa hapus dokumen kita yang ada di sana, apalagi kalau dokumen penting. Nah itu juga bisa berbahaya ya. Jadi ya harus hati-hati sih juga, dan itu kita harus selalu sadar apa yang kita lakukan. Jangan sampai nanti itu akan membahayakan kita sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke akhir ya. Di sini kita lihat bahwa internet itu merupakan fasilitas yang bisa dibilang seperti pedang yang memiliki dua sisi. Kemudian hacker bisa meretas dengan berbagai cara dengan informasi yang didapat dari media sosial atau informasi dari media lain. Kemudian password harus rutin diganti minimal sekali setahun atau 2 kali setahun, kalau rajin-rajin 3 bulan sekali, dan tidak boleh diinformasikan atau ditulis meskipun ke rekan sendiri atau teman yang bisa dipercaya. Sebaiknya itu disimpan ya khusus untuk diri kita sendiri. Kemudian teknik phishing tidak hanya diterapkan pada email, tapi bisa saja pada website, pada SMS, ataupun sosial media yang ada sekarang. Kemudian tidak tergiur dengan sesuatu yang gratis yang ditukar dengan informasi. Nah, siapa sih yang dirugikan? Yaitu satu, diri kita sendiri, kemudian keluarga, kemudian perusahaan kita, misalkan kalau kita kerja. Oke, itu sih dari saya. Mungkin ada pertanyaan ya. Coba kita lihat dulu di Q&A. Kalau ada yang mau ditanya silakan, jangan ragu-ragu. Mute. Oke, terima kasih Bapak Hairudin atas pemaparannya. Materi yang menarik, yang simple tapi jarang kita lakukan karena yaitu awareness-nya kita kurang. Nah, jadi sekarang setelah adanya pemaparan dari Pak Hadin, kita jadi lebih tahu, jadi lebih ngerti apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Oke, selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Di sini udah ada beberapa pertanyaan, Pak. Oke, saya bacakan dulu. Yang pertama dari Pak Dwi, Bapak Ibu ya, dari Dwi Poltek. Bagaimana caranya membangun kesadaran terhadap keamanan informasi bagi pengguna di masyarakat umum? Apa aja langkah yang bisa kita lakukan? Oke, langsung saya jawab dulu. Jadi bagaimana sih meningkatkan kesadaran? Jadi ini memang hal yang agak sulit, tapi itu harus dimulai dari diri kita sendiri dulu. Jadi ini sebenarnya kita harus saling sama-sama mengingatkan satu sama lain. Karena mungkin kalau kita sudah terlalu sibuk dengan aktivitas, maka kita terkadang lupa. Jadi memang di sini dibutuhkan juga konsentrasi, tetapi yang paling penting itu adalah kita harus sama-sama saling mengingatkan. Kita bisa mulai dari rekan-rekan yang terdekat dengan kita. Jadi mungkin sekali seminggu atau pas pagi kita ketemu, nah mungkin kita bisa saling mengingatkan, ibaratnya kayak gitu. Karena kalau konsep atau metodenya itu sih memang gak ada metode yang khusus ya Pak. Pada dasarnya kembali ke diri masing-masing dan saling mengingatkan. Mungkin karena salah satunya masyarakat yang lain itu tidak tahu informasi ini. Jadi mungkin kita bisa melakukan juga yang namanya sosialisasi supaya mereka mendapatkan informasinya. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi selanjutnya dari Pak Dani Harahap. Pak Hairudin belajar cyber security di mana dan ada situsnya nggak yang dipakai? Oke, kalau belajar cyber security itu ya memang secara situs ada banyak. Nanti mungkin saya akan masukkan belajar security-nya itu di mana aja. Nanti saya akan share juga materi ini.
Jadi kalau secara itu kan belajarnya ada dua cara. Jadi kita bisa belajar dari media yang ada di internet. Kemudian yang kedua itu kita belajar di institusi atau semacam lembaga kursus. Jadi ada yang ofisial sama ada yang non ofisial. Kalau untuk belajar security sendiri, saya kebetulan juga belajarnya di Cisco Academy. Jadi di situ memang selain belajar routing switching, belajar jaringan, di sana juga ada belajar security. Jadi secara formal belajarnya di situ. Jadi kalau untuk belajar yang informal, ya biasanya kita sambil nyari-nyari juga sih kebutuhannya tentang apa. Kalau misalkan, oh saya mau belajar tentang penetration testing, ya biasanya kita sering ikut forum di misalkan Kali Linux atau Blackbox, kemudian atau kita juga bisa cari di media-media yang lain. Tergantung topiknya nanti kita mau belajarnya tentang apa. Nah, nanti baru sambil kita googling juga. Tapi kalau misalkan kalau belajar defense, kemarin saya belajarnya cyber security operation, itu saya belajarnya di Cisco. Kemudian juga kemarin belajar network defender, itu belajarnya di Forsec. Kemudian juga course yang menarik untuk belajar cyber security itu rekan-rekan juga bisa ikutin di ST Council. Di ST Council itu juga sangat lengkap. Oke, banyak juga ya Pak tempat belajarnya. Banyak. Nanti boleh dibagi juga Pak ke di announce di situ. Oke, saya lanjut lagi pertanyaan berikutnya dari Anonymous. Tool apa yang dipakai untuk mengecek IP gadungan dan bagaimana cara mendeteksi atau memblokir malware jika ada? Oke, pertama yang paling penting itu kan kalau kita berbicara secara personal, kita harus mengamankan dulu dari sisi komputer kita. Minimal kita harus punya yang namanya antivirus. Kemudian yang kedua, kita harus selalu melakukan update. Baik itu dari sistem operasinya maupun dari segi antivirusnya. Karena banyakkan kita yang biasanya sering terjadi atau sering mengalami serangan itu adalah satu, sistem operasinya sudah nggak update, kemudian nggak original atau nggak license. Karena kenapa? Pada saat kita menggunakan sistem operasi yang tidak original, itu kan satu, kita downloadnya dari source yang tidak jelas. Seperti itu. Kemudian bisa saja pada saat kita install sistem operasi itu di dalamnya sudah ada malware. Jadi sangat berbahaya juga. Makanya kemudian kita mau update, itu juga nggak bisa kita update. Kenapa? Karena pada saat kita update itu otomatis langsung diblok oleh vendornya. Apalagi contohnya kita pakai Windows, otomatis bisa diblok sama Windows. Kemudian ada fitur-fitur kayak misalkan di Windows, itu kan sudah ada antivirusnya, ada anti defendernya. Itu juga kita nggak bisa update karena kalau misalkan kita tidak menggunakan yang original. Tetapi kalau kita misalkan menggunakan yang original, pastikan Windows kita harus sering update. Kemudian misalkan Windows Defender kita harus sering update. Kalau misalkan kita tidak menggunakan Windows Defender, kita bisa menggunakan antivirus pihak ketiga, contohnya kayak Avast, kayak Kaspersky dan lain-lain, dan itu harus dipastikan update. Memang sih kalau kita berbicara masalah keamanan ya, itu nggak ada yang gratis sih sebenarnya. Itu kita juga harus usaha, harus mengeluarkan biaya untuk mengamankan kita punya perangkat sendiri. Apalagi kalau misalkan kita kerja di suatu institusi. Nah, perusahaan itu biasanya benar-benar investasi di situ, dan itu investasinya juga bukan hal yang murah untuk di bidang keamanan sendiri. Apalagi sekarang itu teknologi semakin maju. Saking majunya teknologi itu keamanannya juga semakin banyak celahnya. Nah, itu memang kita nggak bisa pungkiri sekarang. Ya, balik lagi ke diri kita dan pastikan software-software yang kita gunakan itu official. Jangan menggunakan software-software yang bajakan segala macam. Nah, itu penyebab celah keamanannya.
Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Hendy. Tolong disarankan utility yang tepat untuk filter konten YouTube. Oke, jadi untuk filter konten YouTube, ini sih sangat berbahaya ya, apalagi buat yang kita punya anak ya. Jadi aplikasi YouTube itu kan secara default semuanya bisa dibuka, baik itu dewasa, kategori usianya, baik itu anak kecil, dewasa dan lain-lain. Kalau saran saya sih sekarang itu kan YouTube sudah punya aplikasi khusus untuk anak-anak atau remaja. Jadi itu mungkin bisa di-download secara terpisah. Jadi kalau misalkan anak kita itu punya perangkat, jadi kita itu harus tahu aplikasi apa sih yang diinstal di perangkatnya dia. Contoh misalkan kalau dia pakai handphone, ya udah kita bisa pasangin aplikasi YouTube yang versi anak-anak, itu ada aplikasinya. Jadi di situ otomatis konten-konten yang muncul itu untuk range yang wajar untuk buat anak-anak kita. Tapi kalau yang default itu memang kita susah kalau kita mau filter, karena kalau yang namanya udah di internet itu semuanya sudah bisa diakses. Jadi kembali lagi pada diri kita sendiri. Jadi itu tinggal kesadaran dari kita sendiri. Kita tergoda atau enggak untuk melakukan atau untuk mengakses situs-situs yang ada di YouTube, misalkan seperti itu. Ini ada satu pertanyaan Pak yang sepertinya lanjutan dari pertanyaan yang sebelumnya. Untuk IP gadungan, itu belum dijawab tadi. Oh, untuk IP gadungan. Nah, access point. Oh, di access point. Oke, kalau untuk IP gadungan biasanya gini. Ini sih memang secara teknikal ya Pak. Kalau secara pengguna awam biasanya kan mereka tidak bisa mengetahui, apalagi misalkan terhubung ke satu access point kayak gitu. Cuman kalau dari secara teknikalnya itu kita bisa melakukan threshold, jalur-jalur yang dilalui itu apakah benar kita melalui jaringannya itu ke access point yang rogu atau benar-benar kita melalui access point yang ada di perusahaan. Nah, itu memang susah dideteksi kalau secara pengguna awam. Tetapi itu pun juga kalau kita cek secara teknikal, itu juga kalau kita nggak tahu struktur jaringan kita, itu susah. Jadi memang defense-nya itu harus dari kitanya sendiri. Misalkan kalau kita connect ke access point orang lain atau orang yang tidak kita kenal, makanya kita harus menggunakan tools, contohnya supaya data kita nggak bisa dibaca sama mereka, kita harus menggunakan yang namanya aplikasi VPN. Cuman harus dipastikan lagi, aplikasi VPN-nya itu jangan sampai kita pakai aplikasi yang gratisan, yang kita tidak tahu servernya ada di mana. Karena kalau kita pakai gratisan juga, itu otomatis pada saat kita connect ke VPN itu, nah itu kan pasti terhubung ke server si penyedia VPN. Karena kita nggak tahu itu servernya seperti apa, ada di mana, nah itu bisa saja melakukan sniffing terhadap data kita. Jadi kita sudah bisa aman dari access point yang pertama, tetapi data kita bisa dibaca di server VPN itu. Nah kalau mau aman, ya memang kita harus berlangganan kayak VPN, misalkan bukan promosi ya, misalkan pakai Avast Secure Line atau pakai VPN lain yang berbayar, yang memang kita berlangganan dan punya agreement bahwa data kita itu aman sama mereka gitu. Mungkin seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya ada pertanyaan dari Barik. Sebaiknya antivirus atau anti malware yang kita miliki? Saya kurang mengerti nih. Mungkin Pak Barik bisa kasih pertanyaan ulang lagi. Oke, mungkin sambil meraba ya, mungkin antivirus apa yang terbaik gitu ya, atau anti malware apa yang terbaik. Nah, pada dasarnya sih antivirus itu hampir sama. Mereka itu kan pada dasarnya memiliki sistem database. Jadi setiap ada celah keamanan di internet, mereka akan update di database mereka. Pada dasarnya kalau kita mau mendapatkan fitur yang bagus, itu kita harus biasanya sih harus berlangganan, dan itu pun juga ada beberapa tipe. Ada khusus untuk internet, kemudian ada level-levelnya. Jadi semakin mahal proteksi yang kita beli, kemungkinan aman di tempat kita itu lebih bagus.
tetapi belum menjamin 100% aman. Karena meskipun kita sudah punya antivirus yang canggih, balik lagi kayak tadi, mungkin saja kita yang melakukan kesalahan dari sisi kita, tidak share, mungkin tiba-tiba ada klik atau apa, kita misalkan dapat email segala macam atau kita colokin flash disk. Nah, seperti tadi yang saya bilang bahwa malware itu terkadang tidak dideteksi karena di security itu ada namanya zero day. Zero day itu adalah di mana kejadian ada satu malware atau ada satu celah keamanan yang itu belum terdeteksi sama antivirus yang ada. Nah, bisa jadi kita terkena serangan itu. Ya, cuman ya tetap balik lagi kita harus aware, kemudian kalau kita punya antivirus, kita harus selalu update, dan biasanya semakin bagus antivirus itu biasanya ada harganya dan itu berbayar. Seperti itu sih saya. Oke, berarti nggak ada antivirus untuk malware yang free ya Pak? Ya, biasanya rata-rata itu berbayar. Kalau ada pun juga nggak terlalu efektif. Oke Pak, baik. Selanjutnya ada pertanyaan lagi. Kalau akun yang pernah dihack orang, kemudian dipakai kembali, tapi dengan keamanan yang lebih, apakah bagus? Oke, ini sih jawabannya iya, pasti bagus. Yang penting akunnya sudah sama kita sudah proteksi, dan sudah ganti passwordnya dan memastikan bahwa sudah tidak ada lagi orang yang menggunakannya. Kenapa? Karena akun kita itu sangat berarti mungkin kita sudah mendaftarkan ke beberapa tempat atau mungkin kita udah share ke teman kita. Waktu teman kita mau kirim ke email itu kan kita masih bisa dapat. Tapi kalau kita buat email baru lagi itu kan repot lagi. Kita harus bagi informasi lagi ke teman-teman kita. Yang penting pada dasarnya kita memastikan bahwa email kita itu sudah sama kita dan passwordnya itu sudah tidak diakses lagi oleh orang yang sudah bertanggung jawab. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Eka Pandu Cynthia. Berarti sebenarnya semakin sedikit informasi yang kita share terhadap diri kita kepada publik, maka akan sedikit umum orang akan mengetahui tentang kita. Jadi apakah dengan begitu kita lebih aman atau secure? Ya, itu ibaratnya kita sudah mengurangi celah keamanan yang kita bagikan di internet. Karena kita nggak tahu ya Pak, di luar sana banyak orang itu mencari informasi-informasi tentang kita dan informasinya itu dijual. Dan itu adalah salah satu lahan untuk mendapatkan uang sekarang ini. Sekarang ini mungkin bukan lagi perusahaan minyak yang tenar, tetapi sekarang itu yang tenar adalah perusahaan yang menjual data. Jadi semakin banyak informasi kita bocorkan ke internet, nah itu semakin menguntungkan buat orang lain. Seperti itu, apalagi buat marketing. Wah, dia udah tahu nih seluk-beluk kita kayak gimana, ini cocoknya ditawarin ini nih. Nah, itu juga kan nggak enak tuh kayak gitu. Oke, baik Pak. Ini sepertinya ini adalah dua pertanyaan terakhir. Sepertinya sambungan yang tadi juga, selain menggunakan ping atau traceroute, adakah tool yang untuk mengecek IP gadungan? Oke, kalau dalam sisi IP gadungan itu mungkin kalau kita sebagai klien agak susah, tapi kalau kita sebagai administrator jaringan, ini kalau masih berhubungan dengan access point yang tadi, itu biasanya kalau access point-nya kayak levelnya enterprise, itu dia biasanya kalau SSID-nya sama, dia bisa detect, oh itu bukan bagian dari dia. Nah, di situ nanti kita bisa tahu, oh bisa lacak, ini ada access point yang sama. Jadi kita bisa telusurin kalau di area kerja kita itu, kita bisa cari titiknya ada di mana. Ini udah sampai ke lapangan sih pengecekannya. Tapi kalau kita hanya scan dari komputer kita, itu kita nggak bisa tahu dia itu gadungan atau enggak. Tapi kalau kita dari segi administrator jaringan, biasanya kalau kita punya access point itu yang levelnya enterprise, biasanya sudah bisa mendeteksi yang gadungan itu ada access point rogu. Bisa kita lihat MAC address-nya di mana dan kita bisa tahu, bisa menggunakan misalkan wireless analyzer. Jadi kita tinggal cari sinyalnya itu semakin kencang berarti semakin dekat dengan access point itu.
Oke Pak. Selanjutnya dari Zikri, bagaimana cara membersihkan email kita dari email sampah meskipun sudah kita delete dan ganti password? Oke. Nah, email ini ada beberapa yang harus kita ketahui. Email ini apakah bersifat email perusahaan atau email publik seperti Gmail atau Yahoo dan lain-lain. Kalau misalkan email itu menggunakan email perusahaan atau email yang kita buat sendiri dengan domain kita sendiri, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Ini udah berbicara teknikal sih. Yang pertama, kita harus pastikan the key, konfigurasi servernya. Kemudian ada namanya SPF dan the mark. Nah, itu ada 3 poin penting. Itu kita bisa melakukan pengaturannya di DNS kita. Jadi pada saat kita mengirim email server yang lain itu mentrust bahwa email kita itu benar. Seperti itu. Tapi kalau kita cuma hapus dari segi inbox segala macam, itu kemungkinan masuk ke spamnya masih sangat tinggi karena itu nggak ada perubahan. Karena perubahan itu yang harus dilakukan ya 3 poin tadi, ya key, SPF sama depan. Itu pengaturannya ada di DNS. Oke, baik. Ini Pak, ada pertanyaan lagi satu yang terakhir. Saran antivirus yang baik apa ya Pak? Oke, kalau ini relatif ya. Kalau saya pribadi sih saya menggunakan antivirusnya apa yang internet security. Itu sih saya gunakan sudah sejak lama sih. Sampai sekarang alhamdulillah masih bagus. Kalau yang lain saya juga nggak ada pengalaman di sana. Tapi kalau yang apa saya sudah pakai sampai sekarang saya masih pakai. Oke, sepertinya tidak ada lagi pertanyaan yang baru dan waktunya juga sudah hampir selesai. Oke, bentar. Di sini saya akan kasih link untuk download materi yang tadi dan nanti saya akan tambahin lagi informasi-informasi mungkin semacam link tentang tempat-tempat yang belajar. Bentar, saya copy dulu linknya. Oke, di sini saya ada share link. Silakan nanti bisa di-download materi yang tadi, akan ada rekaman video webinar kita ini bisa juga di-download di sini dan mungkin nanti saya akan tambahkan beberapa informasi tambahan di dalam situ juga. Kayaknya masih ada lagi deh pertanyaan. Oh ya, dari Pak Yudo, adakah tools untuk bisa mengetahui bila seseorang ingin berusaha masuk ke laptop atau PC kita? Nah, toolsnya itu balik lagi ke tadi proteksi yang ada di komputer kita. Karena kan orang untuk masuk ke komputer kita itu ada banyak cara. Bisa tadi menggunakan phishing, bisa tadi karena ada flash disk, seperti itu. Jadi ya kembali lagi kalau misalkan si hackernya itu mau masuk lewat phishing, ya kita harus perhatikan dulu benar nggak nih informasi yang diminta dan lain-lain. Atau kalau misalkan via flash disk, ya itu kita harus pastikan dulu antivirusnya harus ada. Jadi sebelum dibuka filenya cek dulu. Jadi kalau misalkan ada nanti akan terdeteksi. Tapi tidak 100% aman karena ya seperti tadi kalau ada malware yang tidak terbaca atau masih zero day statusnya ya bisa aja masuk. Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi nih Pak. Dan waktunya juga sudah hampir jam 3. Kalau gitu kita akhiri saja sesi webinar kali ini. Terima kasih atas ilmunya Pak yang sudah dibagikan kepada kita semua. Sama-sama. Terima kasih juga buat Bapak Ibu dan teman-teman peserta webinar series kali ini. Mengingatkan untuk series selanjutnya masih ada 3 lagi. Besok itu ada data mining. Kemudian selanjutnya besok lusanya ada besok itu ada AI. Kemudian masih ada data mining dan terakhir itu di hari Jumat mengenai video. Jadi stay tune di
sesi webinar kita. Terima kasih sekali lagi partisipasinya. Mohon maaf atas segala kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.